kemudian dicuci jantungnya. Kalau menurut fikih, ulama fikih mengatakan dicuci, ulama tasawuf mengatakan wa samsam melo na mulia kampung Allah Ta'ala. Makanya jadi ini kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Dia itu sampai wa samsam bisa menjadi obat karena dia pernah menyentuh kalbunya Nabi secara langsung. Yang kedua, air samsam itu bisa mengganti makanan. Dia nanti tahu cukup meminum air samsam itu bisa kenyang sebab mati karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Semua yang berkaitan Nabi pasti mulia. Hajar Aswad Nabi pernah menciumnya, maka semua jamaah haji dan umrah akan mencium Hajar Aswad. Matahari tidak akan berani menyinari tubuhnya langsung Nabi, makanya dia tutupi dengan awan karena dia pasti hancur ketika dia menyinari tubuhnya Rasulullah, karena nurnya Nabi itu adalah nur yang lebih tinggi daripada matahari. Maka sinina pada teoko Nabi kita pasti akan mulia. Kita juga akan ke surga itu karena di situ ada Rasulullah. Kemudian apa pesan itu? Ada hikmahnya, karena itu kan sejarah. Apa hikmahnya? Ia komelo melakukan perjalanan pada sejolo kita dibelah dulu. Bersihkan bisa bermakna berwudu. Makanya sebelum meninggalkan rumah usahakan kajian. Pesan yang kedua, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang melakukan di perjalanan mestinya adalah tempat spiritual ke tempat spiritual. Aja nama kupasai lo warungi. Jangan dari kebun ke kebun, tapi usahakan dari tempat yang punya nilai spiritual ke tempat yang punya nilai spiritual. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut dari masjid ke masjid? Supaya kita ini terikat oleh kebaikan. Ini sudah komunitas ini biasa lo masa beda nih. Jangan menyisir tempat yang tidak ada nilai agamanya. Jadi silahkan lakukan perjalanan, mengatakan kita berangkat dari Masjid Raya Sengkang, insya Allah kita akan sampai ke Masjid Raya Sidrap misalnya. Kita berangkat dari masjid ini, nanti kita akan ke masjid ini. Atau kita dari makamnya Guru Terkesa'adat akan berangkat ke makam ulama ini, supaya perjalanan kita diridhoi oleh Allah karena perjalanan spiritual. Jadi jangan dari tempat rekreasi yang tidak ada nilainya ke tempat rekreasi yang tidak nilai spiritual. Tidak. Jadi usahakan nih ada namanya wisata religi dari masjid ke masjid. Itu pesan. Jadi makanya tuko maknanya juga bisa kita sholat. Apa iya tuh Nabi kita kendri bawah? Nabi itu tidak dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Walaupun ayat namanya hayya makada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, memang itu awal dan akhir. Tapi sebelum itu dibawa pun keliling. Dari pacarnya Nabi kita angkat tempat persinggahan Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Gunung Sinai, dari Gunung Sinai ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Kenapa pindah-pindah Makkah ke Madinah? Karena Madinah adalah kota yang akan ditempati Rasulullah ketika dia hijrah. Baru ke Gunung Sinai. Kenapa Gunung Sinai? Mungkin ke Sinai nasabah umrah dan Nabi Musa sempat bicara langsung si Bapak Allah Ta'ala. Kemudian kenapa dilewati Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa itu kan di utara, dia terus ke selatan. Kemana? Ke Baitul Lahmi. Umrah dan Nabi Isa jadi. Setelah itu baru masuk ke Aqsa. Coba agama apa Bu? Mestinya kita berjalan itu sebelum sholat ada tempat persinggahan. Tapi tempat persinggahan itu adalah tempat yang punya nilai spiritual. Makanya si tokan na kotomelo masampaya tomat jenne jolo puraki majenne tapares saya tinta dito gagatoy wasisala. Magai la yahillu lil muslimin an yahjuraha fawqa salasalayani. Kemudian setelah itu bisa kita mendoakan orang-orang saleh.
kemudian kita memulai dengan sholat. Nah sebab magi na minta, kenapa bukan langsung saja? Mana langsung dipendek lagi? Kenapa dia mutar-mutar? Nah, itu pesan bahwa untuk ketemu dengan Allah tidak langsung, mesti melalui proses. Orang-orang yang dia cintai lewati itu. Nah, itulah pentingnya bersilaturahmi dengan ulama. Makanya saya wasiatkan ke komunitas ini, kalau pindah ke suatu kampung takut tanami ini ketau pandrita ukun. Ya kongkah datang ke situ sekaligus kita misalnya pergi naik sepeda, tapi ketika masuk waktu sholat kita tempatkan waktu sejenak, kunjungi ulama itu, kemudian kita datang minta nasihat walaupun hanya 10 menit. Setelah itu kita minta doa, kemudian kita berangkat lagi, supaya semua perjalanan kita itu nilainya akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan nilai spiritual. Jadi usahakan perjalanan hidup ini seperti Isra Mi'raj. Ya, saya itu begitu Pak. Istilahnya karena saya pelajari dari situ. Setiap masuk satu kampung, kau ke Kalimantan pasti tanya mana makam para wali di sini. Oh ada di sini Pak Ustaz. Ulama yang masih hidup yang sepuh yang mana? Di sini Pak Ustaz. Mohon diantar ke sana. Kalau tidak ada, cukup ke makam. Saya akan ke situ kemudian mendoakan. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul. Yang itu nanti nawat itu tobilau langsung. Maka ada umpuh nganu pasalama itu tak boleh. Itu namanya tawassul. Tapi kalau kita meminta kepada tobilau Allah kalian nak barakah, berikan aku keistimewaan sebagaimana keistimewaan yang kau hadiahkan kepada ulama ini. Dan ini jelas, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya para nabi di sini disebut, tapi jalannya orang-orang termasuk nabi, ulama, waliullah, itu semua. Makanya kalau ada makam para ulama, kiburukna andre gurutta ke Abdur Rahman Ambo Dalle, kiburukna gurutta ke Haji As'ad, kiburukna Iman Lapeo, kemudian kiburukna gurutta Syekh Jamaluddin Kubra. Itu bisa kita datang mendoakan dia, kirimkan Fatihah, kemudian kita minta keberkahan untuk anak-anak kita. Kalian tiga si barakah bijak-bijak kepada barakah angkat talinya topan kita ini. Ia tu ampai ogi orang wajo, orang sikrap, orang pingrat, orang bonek, orang sope, narik komelo itama ramalan, nampak bayi ni anak. Jangan nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Ada gunanya. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada bisa jadi ulama atau bisa jadi waliullah. Itu kuncinya. Tadi yang kiburu sambara nalongi, kiburu na nenek yang rumah tayo nasa ke nenek batala na biasa ya, jadi na talos siya ya jodoh. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarah. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Rahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah, di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrongi. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Ini tuh kunci. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tahu lah tuh apa yang makanan kita. Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagagak caukan jai umatku nasabak nasalai si dedece untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kaya lah. Selesai masa pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dan sholat subuh lagi menuju ke duhur. Ia nariasa sampajan tepat tuh. Yaitu suju pacapura masa pajaloro nia kamemani untuk masa pajang asara. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat.
Ya kau mati kau pasai, maka kita akan mati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kena pandai usahakan nih, lemni tu niat mas sempajang, lemni niat nelo mas sempajang. Ia kau sujud baca pura ko niat nelo mas sempajang. Ia kau kata derek ko niat sempajang. Itu beda. Ia kota putus si sempajang tak cedela dan itu kegayasan pura di madari salah sempajang loro assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi terputus. Siaga miman nema sempajang paling tinggi 5 menit. Tapi ia kau sebelum madari salam pada saat sujud terakhir ia toka memang niati untuk sempajang asar. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ia nasa nabi umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga? Padahal umur terbatas, pahala terbatas, karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natuna sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugilah daki nareko diniakan dari sholat ke sholat. Makanya itu sampai jadi ditutup dengan 2 beres salam atau siba beres sallallahu abiyah. Kenapa kita salam? Orang salat itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya, salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mulak pesangi jolo waktu kode penapura musambu muko waktu sebelumnya. Ia nariasa sampai jat temapet. Ini yang penting. Mengapa tu nasa tes sampai tempat tu cukup cengan aja, itu bukan sholat, itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka pakaswir mesti atini si sumpus si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agak nasib Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh ni makoma bicara cara mana tahu tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah. Walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai, itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dari hamba. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilafazkan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah daripada yang duduk di masjid hanya main Facebook. Tapi itu kalau kodi saya tidak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi kita boleh Mekah lah ke Madinah, isuruh masa pajak ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura di mampir salah Nabi tanah kutana, maka onrong lagi Jibril, maka di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa lo gunung, dibawa ke Betalahmi, masa pejantina ditekor,
dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi kita menjadi imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmumnya. Namun Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, apa yang kita terima Nabi kita? Nah kami mana sempajan najama sebelum berangkat? Coba. Kan Nabi sholat kan? Coba. Menjadi imam berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa perjalanan. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memen na sampajan, makanya najama memen di Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi tadi itu tuh nilawi sepanjangnya. Saya dapat itu satu penjelasan Nagurunta Kiai dulu Muin Yusuf kali si Dendreng. Maka dia Nabi tak nita mana rupanya sepanjangnya Nabi. Gerakan atau malaikat ke malaikat tato masuk palagi pertama yang palagi kedua rokok to si mampa mulai pancadi letuk kama dino to rokok misi rokok na masuk palagi pomi. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud, kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah di 7 lapis langit. Ia narolindau nabita, ia natu apa yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi ia itu sampai jangi, nalamanat dia itu. Nilawi nabita, gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua. Sampai jangan memang tahu malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dipisahkan oleh Guru Ustaz Ramuta bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam, dupai Nabi tak. Nah banyak Nabi Pak, 24 Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya kata ulama. Nah sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara pulau kulino. Agama maginya dempara Nabi Adam 2 lasana. Gara-gara ibelisi biji salah-salah. Pak makanya ibelisi nanti memang besok Allah Ta'ala rubuah hudi yang Nabi Adam tapi makokan apa laba nih. Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Aganasan dek na mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masuk orang pejabat gara-gara itu. Nah sepuluh kasih runtuh bosek, ani gerek cetek pernah bilang ini. Iya, ini tuh mega solani bupati Pak Dici. Yang kedua apa? Istrinya Hawa. Dari situ rayuan lembutnya makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya. Di 2 tuh bahaya pernah ada kita oleh Pak Dici si bawah iya si depeta. Itu bahaya lah. Jadi nanti nak kalau kita kali si itu tuh nawat ditongangila ada bicara makun rai. Pak itu makun rai ko nang kalingai, na tadi mojok gare. Nah semani gare yaro. Ya ko lete ni mantu maka maga payado gare. Masane. Lihat itu. Tapi deto nak ko ibu-ibu ko deto syah. Kemudian ia ko angkat tahu diturunkan derajatnya, ziarahi dia. Kepala desa nampaknya manci kepala desa, loki bersilaturahmi.
untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Ya kocama menjadi rakyat biasa, logi silaturahmi. Bupati menjadi rakyat biasa, logi silaturahmi. Tapi ya kocama menjadi bupati jamu tolong. Kenapa? Nasabak menremui orang kaya yang bangkrut datang ke rumahnya, gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama aja orang naik gunung pak. Ia ketuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kau tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hatinya. Magi namanya nggak tahu bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuh Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaan. Nikah. Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria nak tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana, jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudhu, kau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo makadata wedena mungkin angkat tahu jadi degaga ambok, nah Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Ya dengan rendre dari mihrab, langsung dari Allah. Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokoi mihrab itai mangilap. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum, imamnya, karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Jadul Rahman Ambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Jadul Muin Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya semua. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah. Yupiri madari masampaya kendro-kendro. Bawa sudah dan lo sampai nak kadere kata ko kadere tu dah tolak saya di gulukas kata ko saya di gulukas lari kalau lemari dia kata lari tamak kamara marun kata ko kamara lari tamak ko dapurang dia kata orang mana siori basampai. Padahal WC kita bangun sampai 30-40 juta hanya tempat buang kotoran, tapi tidak ada tempat berdua-duaan dengan Allah dalam beribadah. Maka kenapa doa itu susah tembus? Karena kita tidak membuat tempat istimewa untuk bersama dengan Allah dan Rasul. Walaupun semua tempat bisa ditempati sujud, tapi mestinya kau buat tempat khusus untuk memuliakan dirimu dalam saat engkau berdialog dengan Tuhan. Bukan hanya memilih pakaian, bukan hanya memilih momen-momen tertentu, tapi mesti kita memilih tempat yang istimewa juga. Ya kung katamu tak istimewa, dia namun kita patudang ko banrin na kadera. Dia namun kita patudang ko sa dinagulukas. Tapi kita akan bikinkan tempat istimewa. Begitu juga ketika engkau ingin berdialog dengan Allah dan Rasul, buatkan tempat istimewa supaya kau tidak terganggu. Di situ kau bisa memohon. Itulah barakah yang disebut dengan mihrab. Cuma jarang kita membuat itu. Setelah itu naik ketemu Nabi Yusuf. Jadi akan naguri Nabi Tako Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi sudah belajar tentang tanaman dan tumbuhan. Menurut Nabi Isa dengan Nabi Yahya, dia juga belajar tentang metodologi dakwah sekaligus belajar ilmu kesehatan. Nah, sebab Nabi Isa itu adalah dokter yang paling hebat. Nah, sebab bisa menghidupkan orang mati. Yo pilih dokter tanpa mati tahu tuh. Naik ke berikutnya ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dalam mengelola keuangan negara karena dia bendahara negara.
Hebatnya Nabi Yusuf itu adalah manajerial ekonomi. Makanya Nabi belajar ilmu alam, belajar ilmu kedokteran, belajar manajemen dakwah. Kemudian naik ketemu dengan Nabi Yusuf, belajar manajemen ekonomi syariah. Coba naik ke atas, ini ke Sinaruntuh, ketemulah dengan Nabi Idris, orang yang hebat dalam tulis menulis. Nabi pertama yang menggunakan tulisan menulis itu adalah Nabi Idris, dan orang yang paling hebat ketika berzikir. Makanya dia mengatakan wala zikrullahu akbar, butimpari nasidap benena na nikmati biko masikiri sibako sidap benena. Aga nasab lebih asik nyaman na kumaringaran kalau di pong Allah Ta'ala na ko sidap ka benena. Coba angka gabut timparu makor. Itulah Nabi Idris. Makanya dia dekat dengan Allah. Sirinya terbuka ketika dia menyebut nama Allah. Maka zikir Allah, 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 itu disebut zikirnya Nabi Idris. Makanya disebut wala zikru Allah akbar. Makanya disebut wala zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Naik ke atas siruntu Nabi Harun. Siapa Nabi Harun? Dia adalah juru bicaranya Nabi Musa. Dia adalah orang hebat dalam dakwah. Di situ juga Nabi belajar. Kemudian ketemu Nabi Musa, andalan Nabi. Nah sebab dia bisa bicara langsung dengan Allah. Lobby to the point itu Nabi Musa hebat. Tapi ketika naik ke Nabi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim, ahli filsafat. Jadi Nabi itu profesor di bidang filsafat, kesehatan, kemudian manajemen ekonomi, semua dia kuasai. Maka itulah yang dia pakai kembangkan Madinah. Jadi itu hebatnya Rasulullah. Artinya apa? Ini hikmah. Setiap orang yang kita tempati silaturahmi mestinya minta nasihat. Itulah tradisi ulama. Walaupun ilmunya tinggi, narekosi runti atau pandaitan, pasti maka databe talenga baraka nilau ka puluh ini. Apapun amalan walaupun satu, itulah yang dilakukan Rasulullah bersilaturahmi dengan para nabi-nabi. Walaupun nabi itu adalah orang hebat, tapi dia butuh energi dari para nabi-nabi yang lain.